Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Saya harapkan mudah-mudahan kalian semua yang sedang di rumah kabarnya sehat semua bersama keluarga dan selalu bahagia. Hari ini kita akan berbicara tentang konsep nyeri, di mana bahasan yang akan kita pelajari yang pertama mulai dari pengertian nyeri, fisiologi nyeri, klasifikasi nyeri, teori-teori nyeri, fakta-fakta yang mempengaruhi nyeri. Nyeri merupakan alasan yang paling umum orang untuk mencari perawatan berat, karena ini paling sering terjadi tetapi paling sulit kita pahami. Kalau tidak sakitnya terlalu hebat atau nyerinya hebat, seseorang tidak akan pergi ke pelayanan kesehatan. Mereka biasanya hanya diobati sendiri, entah itu dengan hanya mengkonsumsi obat-obatan atau terapi yang menghambat nyeri itu sendiri. Nyeri bersifat subjektif dan merupakan sumber frustasi baik bagi klien maupun tenaga kesehatan. Karena ada beberapa pasien kadang dia nyerinya heboh sampai bisa teriak-teriak, itu merupakan sumber frustasi bagi tenaga kesehatan. Dan nyeri pun juga merupakan faktor utama yang menghambat kemampuan dan keinginan individu untuk pulih dari suatu penyakit. Karena indikasi sembuhnya seseorang biasanya ditanyakan apakah nyerinya sudah hilang atau nyerinya sudah berkurang. Berikutnya itu tentang fisiologi nyeri. Yang pertama ada resepsi, tetapi bukan resepsi pernikahan ya. Yang kedua ada persepsi, dan yang ketiga ada reaksi. Yang pertama kita bahas terkait dengan persepsi, yang merupakan proses perjalanan nyeri. Proses perjalanan nyeri mulai dari misalnya seseorang kena cubit, mulai dari cubitannya sampai dia muncul reaksi, biasanya berteriak atau bahkan dia memukul temannya kalau kena cubit. Itu merupakan persepsi, proses perjalanan nyeri. Yang kedua ada persepsi, kesadaran seseorang terhadap nyeri. Dia sadar bahwa habis dicubit dia merasa kesakitan, lalu dia bereaksi, respon fisiologis dan perilaku setelah mempersepsikan nyeri. Entah itu dia merasakan sakit kemudian dia berteriak atau bahkan menangis, itu sampai dengan muncul reaksinya. Berikutnya terkait dengan resepsi. Reseptor nyeri namanya adalah nosiseptor. Apa sih nosiseptor itu? Nosiseptor itu merupakan ujung-ujung saraf perifer yang bebas dan tidak bermielin atau ada yang sedikit bermielin. Yang biasanya ketika di persarafan itu ada percabangannya. Nosiseptor itu bisa dirangsang karena adanya stimulus mekanik, misalnya karena jatuh, suhu akibat kebakaran, atau karena suhu yang terlalu panas sehingga kita merasa nyeri, atau kimiawi, ketumpahan bahan-bahan dari kimiawi atau bahan alat lab. Selanjutnya ada proses fisiologi nyeri dinamakan nosisepsi, dan nosisepsi itu sendiri dibagi menjadi dua, ada transduksi dan transmisi. Proses transduksi dimulai dari adanya stimulus nyeri yang dari kimiawi seperti bahan-bahan kimiawi di alat-alat laboratorium, mekanik seperti dia kejatuhan atau habis kecelakaan, suhu dan termal, mungkin karena suhu panas, termal itu karena berhubungan dengan lingkungan. Akhirnya terjadilah pelepasan mediator biokimia berupa prostaglandin, bradikinin, histamin, dan substans tipe. Kemudian dia akan mensensitasi nosiseptor. Transduksi ada transmisi, yaitu nyeri merambat dari serabut saraf perifer, ada serabut C ataupun serabut A, kemudian dia akan menuju cornu dorsalis medula spinalis atau ada di tulang belakang. Dia akan menuju ke batang otak dan talamus, kemudian dia akan menuju lagi yang terakhir korteks sensorisomatik, termasuk di area limbik, dan akan mempersepsikan tempat nyeri. Itu nanti nyerinya karena dicubit di tangan, maka dia akan mempersepsikannya di tangan juga. Lanjutan dari transmisi, tadi ada serabut A, delta, dan serabut C.
serabut A itu menghantar dengan kecepatan 12 sampai dengan 30 meter per detik dan dia disebut dengan nyeri cepat dan dirasakan dalam waktu kurang dari 1 detik. Misalnya, contohnya kalau kalian dicubit langsung kalian berespon berteriak atau mengeluh kesakitan. Itu adalah serabut A yang berperan. Sementara untuk serabut C merupakan serabut yang tidak bermielin dengan kecepatannya sampai dengan 1,2 meter dalam 1 detik dan dirasakan selama 1 detik atau lebih. Misalnya kalian habis kebakaran, itu kan nggak langsung terasa nyeri, biasanya selang 1 jam kemudian baru terasa nyeri. Ataupun habis jatuh, itu terkadang juga tidak langsung terasa nyeri, biasanya baru kemudian keesokan harinya. Itu adalah yang berperan adalah serabut C. Itu saja terkait dengan sistem saraf manusia dibagi menjadi 2, susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Karena nyeri berhubungan dengan saraf yang ada di manusia. Susunan saraf pusat dibagi menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Di mana juga di susunan saraf tepi dibagi menjadi saraf sadar dan saraf tak sadar. Gambar ini merupakan gambar dari sistem saraf pusat, di mana merupakan pengendali dari saraf kita yaitu berupa otak dan dibagi sesuai dengan tadi apakah dia masuk saraf tepi ataupun saraf pusat seperti cerebrum otak besar, cerebellum otak kecil, medulla oblongata, dan ada pons serta mesencephalon dan diencephalon. Gambar berikutnya ini merupakan gambar dari pengaturan otak dalam mengatur kendali tubuh kita seperti mata melebar, mata mengerut, apakah itu masuk ke sistem saraf simpatik atau saraf parasimpatik. Ini merupakan gambar lokasi jika seseorang mengeluh nyeri, di lokasi mana dia mengeluhkan nyeri. Misalnya salah satu contoh dia mengeluh nyeri di pundaknya sebelah kanan. Maka gambar yang bergaris-garis ini merupakan lokasi dari organ yang mengalami masalah atau yang merasa nyeri. Bagi nyeri yang kedua setelah resepsi yaitu ada persepsi, di mana individu menyadari adanya nyeri. Dia merasakan bahwa setelah jatuh dia akan merasakan nyeri, maka dia akan mempersepsikan bahwa dia sedang nyeri. Terjadi pada struktur korteks, di mana dia akan muncul perilaku kognitif untuk mengurangi rasa nyerinya. Contohnya misalnya dengan dia dikompres dengan air dingin untuk memblok sistem saraf nyeri. Berikutnya yaitu terkait dengan teori pengontrolan nyeri yang paling terkenal yaitu teori gate control, di mana menyebutkan bahwa impuls nyeri dapat diatur bahkan dihambat oleh mekanisme pertahanan di sepanjang sistem saraf pusat. Dia bernama substansi gelatinosa atau kita kenal dengan SG, yang dia berada pada ujung dorsal serabut saraf spinal cord yang mempunyai peran sebagai pintu gerbangnya. Jadi dia berperan untuk apakah nyeri itu bisa dirasakan atau bisa dikurangi, yang mengatur adalah SG. Mekanisme gate control ini dapat memodifikasi dan merubah sensasi nyeri yang datang sebelum mereka sampai di korteks cerebri dan menimbulkan nyeri. Di teori gate control bahwa impuls nyeri bisa lewat pintu gerbang terbuka dan impuls akan diblok ketika pintu gerbang tertutup. Menutupnya pintu gerbang tersebut merupakan dasar terapi untuk mengatasi nyeri. Neuromodulator bisa menutup pintu gerbang dengan cara menghambat pembentukan substansi P. Menurut teori ini, tindakan masase diyakini bisa menutup gerbang nyeri. Yang tadi gerbang nyeri kita kenal dengan SG. Alasan dari gambar ini bahwa seseorang jika kita merasakan sakit hati tapi dia tidak berdarah,
Sementara kalau kita nyeri yang lainnya biasanya sampai keluar darah. Tetapi untuk yang sakit hati ini tidak ada obat medisnya. Yang ada adalah obat berupa psikologisnya yang harus diperbaiki. Persepsi merupakan titik kesadaran atau seseorang mempersepsikan bahwa dia merasakan nyeri atau tidak. Area limbik yang akan berperan dalam memproses reaksi emosinya terhadap nyeri. Apakah dia hanya mengeluh saja atau bahkan sampai dia teriak, nangis. Itu merupakan area limbik yang berperan. Setelah transmisi saraf berakhir di pusat otak, maka individu akan mempersepsikan bahwa dia merasakan nyeri. Fisiologi dari nyeri yang terakhir yaitu adalah berupa reaksi. Ini dibagi menjadi ada perilaku untuk merespon nyeri, takut, ada yang sampai menangis atau mengerang, menjerit-jerit, bawaan sampai dia keluar banyak keringat dan gelisah di tempat tidur. Itu merupakan beberapa reaksi dari nyeri. Respon terhadap sistem saraf simpatis dengan adanya nyeri, maka ada beberapa poin. Akan mengalami dilatasi bronkiolus atau pelebaran, peningkatan denyut jantung, vasokonstriksi perifer sehingga dia pucat dan peningkatan tekanan darah, peningkatan kadar glukosa darah, peningkatan ketegangan otot-ototnya dia akan menegang, dilatasi pupil atau melebarnya pupil dan penurunan motilitas saluran cerna sehingga dia kadang kalau nyeri sudah tidak respon terhadap makanan, nggak nafsu makan. Sementara untuk respon sistem parasimpatis adanya pucat, ketegangan otot, penurunan denyut jantung dan tekanan darah, pernafasan cepat dan tidak teratur, mual dan muntah, serta kelelahan. Berikutnya kita akan berbicara tentang klasifikasi nyeri. Menurut berat ringannya dibagi menjadi 3. Ada nyeri ringan, intensitasnya rendah. Nyeri sedang menimbulkan suatu reaksi fisiologis dan psikologis. Dan nyeri berat dalam intensitas yang tinggi. Dia akan menimbulkan suatu reaksi fisiologis dan psikologis juga yang lebih tinggi. Contohnya, misalnya sampai dia teriak-teriak adalah respon dari fisiologis kalau kita merasakan nyeri berat. Berbeda dengan ketika kita merasakan nyeri ringan, mungkin hanya kita kadang menyimpan nyeri itu karena memang kita mampu beradaptasi terhadap nyeri tersebut. Merupakan pengukuran intensitas nyeri. Yang pertama menggunakan skala Bourbonis mulai dari angka 0 sampai dengan angka 10. Dari tidak nyeri sampai dengan nyeri berat tidak terkontrol. Jadi untuk yang nyeri berat tidak terkontrol, tindakan keperawatan tidak bisa dilakukan di skala itu. Yang bisa dilakukan adalah dengan obat-obatan kalau sudah di skala 10. Slide yang ini merupakan pengukuran nyeri dengan kita melihat wajah si pasien. Karena yang digambar ini adalah wajahnya si pasien, ya kalau dia wajahnya di 0 berarti tidak ada gejala atau dia tidak menyarankan nyeri. Sementara kalau sampai dia di level 10 sampai keluar air mata dan wajahnya pun juga merenggut, itu yang bisa kita lihat dari wajah si pasien menurut skala wajah ini. Contoh pengukuran nyeri, keterangannya kalau 0 tidak nyeri, 1 sampai dengan 3 nyeri ringan. Dia secara objektif dapat berkomunikasi dengan baik. Skala 4 sampai dengan 6, dia nyeri sedang. Dia kalau hanya mendesis, menyeringai. Dapat menunjukkan lokasi nyeri. Kalau ditanya nyerinya di mana, pasiennya masih bisa menunjukkan dan dapat mengikuti perintah dengan baik. Dan di skala nyeri sedang ini, tindakan keperawatan bisa kita lakukan misalnya dengan relaksasi, nafas dalam, atau dengan distraksi, dan lain-lainnya. Skala berikutnya yaitu 7 sampai dengan 9, kategorinya nyeri berat, 10 nyeri sangat berat. Nyeri berat dan nyeri sangat berat itu obat-obatan yang sudah berperan untuk mengurangi nyeri tersebut. Dan bisa dilihat reaksinya seperti apa pasien itu, apakah dia masuk kategori berat atau masuk ke kategori nyeri sangat berat.
sesuai dengan ada pada pasien tersebut. Jenis nyeri berdasarkan serangannya akan dibagi menjadi nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut terjadi setelah cedera, memberi peringatan akan cedera atau penyakit yang akan datang sebagai tanda bahwa tubuh pasien itu atau tubuh seseorang itu sudah mengalami gangguan. Itu adalah di nyeri akut. Akan hilang dengan atau tanpa pengobatan setelah keadaan pulih pada area yang rusak. Penanganan dengan agresif dan prioritas keperawatan. Berikutnya, nyeri kronik, dia berlangsung lama. Biasanya pasien sudah bisa beradaptasi dengan nyeri tersebut karena biasanya lebih dari 6 bulan disebabkan oleh kanker yang tidak terkontrol atau pengobatan dari kanker tersebut. Nyeri terus berlangsung sampai dengan kematian. Jadi pasiennya kadang kalau dia sudah nyeri kronik, dia sudah mampu beradaptasi terhadap nyeri yang ketika muncul tiba-tiba karena dia sudah terbiasa dengan nyeri itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri ada yang pertama usia. Jika anak-anak, maka dia dalam menghadapi nyeri akan lebih ekstrim, misalnya sampai nangis, jerit-jerit, dibandingkan sama seperti kita pada usia dewasa awal sampai dengan dewasa akhir. Ketika kita mengalami nyeri, paling maksimal adalah kita menangis, tidak sampai kita teriak-teriak menghebohkan satu ruangan. Itu adalah faktor usia. Jenis kelamin, untuk laki-laki pastinya lebih kuat dalam menahan nyeri dibandingkan sama perempuan. Kebudayaan, misalnya contohnya ada kebudayaan antara Madura dan Jawa. Mohon maaf kalau ada yang dari Jawa. Kalau dari kebudayaan, orang-orang Madura lebih tahan terhadap nyeri, tetapi tidak semua orang Madura. Hampir sebagian besar orang Madura kebudayaannya dia mampu untuk menahan nyeri. Baru kalau sudah parah banget, baru mereka berobat ke petugas kesehatan. Poin keempat yaitu makna nyeri. Bagaimana seseorang itu memaknai apakah nyerinya itu dia sampai mengganggu aktivitasnya atau tidak, atau dia memaknai nyeri itu merupakan suatu gangguan yang harus segera ditangani. Poin kelima adalah perhatian. Apakah dia terlalu fokus terhadap nyerinya atau bahkan dia mengalihkan nyerinya tersebut. Kalau dia terlalu fokus terhadap nyerinya, maka dia akan terus-menerus merasakan nyeri. Tetapi kalau dia alihkan, maka nyeri itu akan timbul tidak terkait dengan perhatian. Ansietas, kalau dia merasa cemas gara-gara nyerinya, ya nyerinya juga akan ikut terus berlanjut karena itu merupakan salah satu faktor dari sugestinya. Kalau dia merasakan nyerinya itu tidak sampai dia cemas, dia tetap mengikuti instruksi dengan baik, maka nyeri yang dia rasakan akan mulai berkurang atau bahkan hilang. Pengalaman dahulu berarti seseorang yang sudah berpengalaman terhadap nyeri, misalnya dengan pasien gastritis, dia sudah terbiasa dengan nyeri lambung, dengan nyeri perutnya. Kalau dia sudah kambuh, dia akan lebih mampu beradaptasi terhadap nyerinya ketika muncul dibandingkan sama misalnya baru sakit atau baru nyeri. Maka itu yang akan mempengaruhi terkait dengan pengalaman dahulunya. Gaya hidup, misalnya dia yang semua kebutuhannya selalu terpenuhi, ketika dia sakit otomatis dia akan mempengaruhi nyerinya juga akan heboh, ya dia akan padahal nyeri sedikit sudah heboh sendiri terkait dengan gaya hidupnya. Keluarga dan dukungan sosial, apakah keluarganya malah semakin mendukung dia untuk merasakan nyeri atau keluarganya mendukung bahwa kalau nyeri sudah jangan terlalu dihebohkan, atau kalau nyeri ditahan sambil berpikir. Itu adalah dukungan keluarga, tidak sampai menghebohkan satu ruangan. Begitu. Merupakan slide terakhir. Terima kasih dari kami Stikes 1 Telak Sampang. Salam hangat selalu dari kami.
Semoga bermanfaat, tertawalah bersama dunia yang menertawakanmu, hingga akhirnya kau bisa tertawa bahagia bersama mereka tanpa menertawakanmu. Selamat berbahagia dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga, semoga situasi segera aman kembali dan kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.